Ini adalah sebuah ketidakadilan sistem, guys. Dan yang paling bahaya nih guys, apabila abuse of power, seorang pejabat untuk melindungi anaknya, ya terus harus menggunakan kekuasaan jabatannya. Ini bisa mempengaruhi masyarakat kehilangan kepercayaan dan keadilan terhadap pejabat tersebut. Media sosial kembali digemparkan oleh beredarnya video pencopotan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan, Roni Ardiansa. Dalam video yang beredar, tampak Roni menangis dan berpamitan kepada para muridnya. Ia dikenal sebagai kepala sekolah berprestasi yang kerap mengharumkan nama baik sekolah. Namun posisinya dicabut diduga karena ia menegur anak pejabat daerah yang disebut-sebut merupakan anak wali kota Prabu Muli terkait larangan memarkir mobil di lapangan sekolah. Kabar ini langsung memicu gelombang kemarahan publik. Netizen yang budiman menilai tindakan pencopotan itu tidak masuk akal hanya karena persoalan parkir kendaraan. Banyak komentar bernada protes memenuhi media sosial, mulai dari desakan agar wali kota bertanggung jawab hingga ajakan memberikan tekanan melalui kanal publik. Publik menilai kejadian ini sebagai kemunduran, mencerminkan arogansi kekuasaan, dan menegaskan bahwa integritas seorang pendidik justru terzolimi oleh kepentingan politik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Yang lagi rame ada kepala sekolah dari SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan yang kabarnya dicopot karena diduga menegur anak dari wali kota Prabu Muli. Lagi-lagi tindakan abuse of power yang dilakukan sama para pejabat kita. Cuma gara-gara negur anak dari pejabat yang katanya bawa mobil ke sekolah sampai jabatannya dipertaruhkan. Lagian tindakan dari kepala sekolah ini udah bener banget. Selain katanya lapangannya mau dipakai buat kegiatan ekstrakurikuler, tapi yang nggak pantas juga anak di bawah umur udah bawa mobil. Ini kalau sampai bener penyebab pencopotan kepala sekolah ini gara-gara kelakuan si pejabat ini, tolong banget anggota dewan di daerah Prabu Muli, Sumatera Selatan buat ditindaklanjuti. Jangan sampai para pejabat kita sewenang-wenang mentang-mentang punya jabatan. Viral di media sosial, seorang kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan dicopot dari jabatannya diduga karena menegur anak wali kota yang membawa kendaraan atau mobil dan parkir di lapangan. Nah, teguran ini tentunya dimaksudkan untuk ketertiban di sekolah sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Namun tiba-tiba kepala sekolah ini dicopot dari jabatan yang isu yang berada di masyarakat seperti itu. Padahal kepala sekolah ini adalah kepala sekolah yang cukup berprestasi dan banyak menorehkan prestasi untuk sekolah tersebut. Nah, jika memang benar ini alasan pencopotan dari kepala sekolah tersebut, bisa menjadi presiden buruk bahwasanya banyak lagi pejabat-pejabat yang bertandang tenten dengan jabatannya, dan bisa saja ini anak SMP ini menjadi the next Mario Dandi yang kedua. Diduga gara-gara tegur anak wali kota bawa mobil ke sekolah, kepala SMP Negeri 1 Prabu Muli dicopot mendadak. Nah, sudah gak ini ya. Sebenarnya dia harus dicopot ini bukan Kepseknya, tapi Pak Walinya harus dicopot nih. Kalau Kepsek ini benar, karena dalam aturan lalu lintas itu anak di bawah umur tidak boleh membawa kendaraan baik itu roda 2 ataupun roda 4 ya. Nah, karena syarat membawa kendaraan itu harus punya surat izin mengemudi. Anak SMP ini belum ada punya SIM ya. Nah, itu adalah pesan aku Seko untuk wali kota Prabu Muli. Hati-hatilah sebelum mengambil sebuah keputusan yang aneh-aneh gitu. Karena masyarakat sekarang sensitif dengan pemimpinnya, suka mengambil keputusan tuh yang aneh-aneh ya. Nah, jadi berhati-hati tiap mengambil keputusan. Oke, itu belum komentar aku. Semoga masalah ini menemukan jalan yang benar ya, bisa diselesaikan ini semuanya. Oke, assalamualaikum. Ini pecahnya ado-ado baik, tak liput-liput lagi dari masalah. Ya, nah ini gara-gara kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli nenggor anak pejabat atau kepala daerah kota Prabu Muli. Kepseknya kena pecat, Pak. Ya Pak. Ya, zaman sekarang ini jangan galak nih untuk kejabatan. Jadi mentang-mentang punya jabatan tinggi, jadi sewenang-wenang kamu terhadap wong. Ya Pak. Ini salah satu contoh pemimpin yang tidak bagus ya. Guru itu seorang mendidik, ya. Tidak jadi manusia, kan.
tanpa guru, tahu tak kamu? Ya, jangan guru tuh negur, ada benernya. Supaya supaya anak tuh mandiri. Jangan nak ditonjol ke kalau berduit tuh. Ya, harta cuma titipan. Fuck. Heboh di Prabu Mulih, kepala sekolah negeri 1 dan satpamnya tiba-tiba diganti. Dan dalam narasi yang beredar, pergantian itu terjadi setelah mereka menegur siswa yang membawa mobil ke sekolah. Siswa tersebut disebut-sebut sebagai anak pejabat. Setelah itu sang kepala sekolah dimutasi. Kadis Pendidikan menyatakan ini hanya penyegaran, tapi publik bertanya dong, ini sekedar rotasi atau bentuk tekanan? Video perpisahan bikin hati nyesek, kepala sekolah memeluk murid sambil menangis dan para guru juga menitikkan air mata. Jika ini memang benar, sungguh disayangkan. Karena sosok yang menjaga moral siswa justru harus pergi bukan karena gagal, tapi karena menegur kesalahan. Di sekolah yang harus dijaga adalah karakter bangsa, bukan gengsi jabatan. Silahkan berpendapat, tapi tetap kedepankan adab. Woi, lu kecil, ngapain lu bawa mobil segala ya ke sekolah? Ya, itu bukan buat lo bawa mobil di sekolah, lagian juga kamu masih di bawah umur. Ya, karena tindakan kamu tuh, kepala sekolah kamu sendiri tuh dipecat dari jabatannya. Ini kejadian ini di SMP Negeri 1 Prabu Mulih ya. Itu kasihan. Nah, padahal yang telah dilakukan oleh bapak kepala sekolah tersebut sudah benar. Ya, mungkin Anda tidak tahu di mana SMP Negeri 1 Prabu Mulih itu berada di Sumatera Selatan. Ya, dipecat. Diduga kepala sekolah ini dipecat karena menegur anak seorang pejabat yang datang ke sekolah bawa mobil. Lagian lu apa cil lu ngapain bawa mobil ya, anak di bawah umur belum ada SIM lagi. Lagian lu bapaknya lu juga minta pejabat senak jidatmu saja, pecat orang. Yang dilakukan oleh kepala sekolah itu sudah benar sesuai dengan prosedur. Ngapain? Makanya lu jadi pejabat tuh jangan gunakan kekuasaan itu untuk ya kepentingan pribadi. Orang kepala sekolah dimutasi diduga hanya karena menegur anak pejabat membawa mobil di sekolah. Tugas seorang pendidik itu menegur siswanya apabila siswanya itu melanggar sebuah peraturan di sekolahnya. Itu bukan aib ya guys, itu merupakan tanggung jawab seorang pendidik. Kalau memang benar bahwa kejadian mutasi ini karena memang benar-benar pengaruh dari orang tua anak yang memang anak pejabat, kita harus ada dua hal yang perlu kita ungkap. Yang pertama nih guys, dunia pendidikan menjadi tertekan oleh kekuasaan. Lalu yang kedua, pengaruh dari si anak. Si anak ini akan merasa bahwa jabatan itu bisa digunakan untuk menghindar dari peraturan. Seharusnya mutasi ini berdasarkan kinerja guys, bukan karena tekanan politik. Apabila memang benar mutasi kepala sekolah ini hanya karena menegur anak pejabat, ini adalah sebuah ketidakadilan sistem guys. Dan yang paling bahaya nih guys, apabila abuse of power, seorang pejabat untuk melindungi anaknya, ya terus harus menggunakan kekuasaan jabatannya, ini bisa mempengaruhi masyarakat kehilangan kepercayaan dan keadilan terhadap pejabat tersebut. Ingat, pendidikan bukan hanya sekedar ruang kelas, tetapi di mana pendidikan digunakan untuk menanamkan tentang tanggung jawab seorang siswa. Ayo kita dukung bapak-bapak ibu guru atau kepala sekolah yang berani menegakkan peraturan. Karena dunia pendidikan bukan digunakan untuk mencari muka, melainkan untuk menciptakan generasi bangsa yang istimewa. Kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih dicopot gara-gara negur anak pejabat. Kacau banget guys, masa pendidikan bisa kalah sama ego keluarga pejabat? Bayangin, guru-guru pasti jadi takut negur, murid jadi mikir asal anak pejabat bebas berbuat seenaknya. Tapi fakta resminya beda. Roni Ardiansah memang dicopot, tapi Dinas Pendidikan bilang itu bagian dari rotasi dan penyegaran organisasi, bukan karena masalah anak pejabat. Jadi jelas, info dicopot karena tegur anak pejabat itu hoax untuk sementara. Dan yang bikin ribut justru akun-akun penyebar hoax. Kalau mau viral, jangan ngorbanin kebenaran bro.